Kepo Syariah, channel yang menyejukkan. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan mendapat tempat sangat penting dalam Islam. Banyak hadis Rasulullah yang menekankan pentingnya pendidikan. Karena itu, dalam sejarah Islam menempatkan aspek pendidikan dalam skala prioritas pembangunan. Salah satunya dengan membangun perguruan tinggi atau universitas yang akan mencetak para intelektual muslim. Pembangunan universitas ini dimulai sejak abad pertengahan ketika Islam mengalami kejayaan. Hingga kini universitas tersebut tetap eksis dan melanjutkan upaya mencetak intelektual muda muslim. Usianya yang sudah ratusan tahun membuatnya makin matang. Keberadaannya sangat disegani dan diperhitungkan. Sudah ribuan bahkan jutaan sarjana yang dihasilkan. Mereka mewarnai peradaban dan perkembangan dunia Islam. Berikut 3 universitas Islam tertua di dunia. Yang pertama, Universitas Al-Qarawiyyin. Al-Qarawiyyin adalah bagian dari masjid dan didirikan pada tahun 859 Masehi oleh Fatimah Al-Fihriyah yang merupakan putri seorang pedagang kaya bernama Muhammad Al-Fihri. Keluarga Al-Fihri telah bermigrasi dari Kairouan, Tunisia. Disinilah asal nama masjid, menuju ke Fez pada awal abad ke-9. Selain tempat untuk ibadah, masjid segera berkembang menjadi tempat untuk pelajaran agama dan diskusi politik. Secara bertahap memperluas pendidikan untuk berbagai mata pelajaran, khususnya ilmu alam. Lambat laun materi yang diajarkan dan dibahas dalam ajang diskusi itu berkembang mencakup berbagai bidang. Tak cuma mengkaji Al-Quran dan fikih, tapi juga meluas hingga ke bidang tata bahasa, logika, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, sejarah, geografi, bahkan musik. Beragam topik yang disajikan oleh para ilmuwan termuka ini akhirnya membetot perhatian para pelajar dari berbagai belahan dunia. Sejak itulah aktivitas keilmuan di Masjid Al-Qarawiyyin berubah menjadi kegiatan keilmuan bertaraf perguruan tinggi. Yang kedua, Universitas Sankore. Universitas yang ada di Timbuktu, Mali, Afrika Barat, ini selama 4 abad lamanya sempat menjelma menjadi lembaga pendidikan berkelas dunia. Didirikan pada tahun 989 Masehi, Universitas Sankore menyedot perhatian kalangan muda dari berbagai penjuru dunia untuk menimba ilmu di dalamnya. Pada abad ke-12, jumlah mahasiswa mencapai 25.000 orang, padahal jumlah penduduk kota Timbuktu di masa itu hanya berjumlah 100.000 jiwa. Universitas ini diakui kualitasnya karena lulusannya mampu menghasilkan publikasi berupa buku dan kitab yang berkualitas. Buktinya baru-baru ini di Timbuktu, Mali, ditemukan lebih dari 1 juta risalah. Selain itu di kawasan Afrika Barat juga ditemukan tak kurang dari 200 juta manuskrip. Aktivitas keilmuan di Sankore bermula dari masjid. Pada tahun 989 Masehi, kepala hakim di Timbuktu bernama Al-Qadi Aqib bin Muhammad bin Umar memerintahkan berdirinya Masjid Sankore. Di masjid itulah kemudian aktivitas keilmuan tumbuh pesat. Seorang wanita Mandika yang kaya raya lalu menyumbangkan dananya untuk mendirikan Universitas Sankore. Dan yang ketiga, ada Universitas Al-Azhar. Universitas ini didirikan pada tahun 969 Masehi. Bangunan Al-Azhar berhubungan dengan Masjid Al-Azhar yang ada di wilayah Kairo kuno. Sumber lain menyebutkan universitas ini didirikan pada tahun 970 sampai dengan 972 Masehi.
Universitas ini awalnya fokus pada bidang agama, tapi kemudian mengajarkan pula ilmu-ilmu pengetahuan modern. Universitas Al-Azhar dibangun pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah. Sementara nama Al-Azhar diambil dari nama Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Perkuliahan pertama di Al-Azhar diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung Abul Hasan Ali bin Al-Numan dengan mengambil topik jurisprudensi Syiah yang bersumber dari kitab Al-Iqtisar. Keberadaan Al-Azhar sebagai sebuah institusi pendidikan terbuka dan modern juga mendapatkan pengakuan dari Napoleon Bonaparte. Napoleon menyebutkan Al-Azhar sebagai tandingan Sorbonne, universitas tertua dan terbaik di daratan Perancis. Nah, gimana teman-teman? Menarik bukan? Yuk teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa like, share, dan komen juga video ini sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan terus membantu anak-anak muda curhat dan belajar bersama tentang keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.